رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة رمضان أذان منتظر. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Jadi insyaallah kita akan mulai membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini kitab karangan Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang yang menyibukkan diri atau cara seseorang bergaul dengan Al-Quran, dengan para ahlinya, dengan cara memperlakukannya. Insyaallah. Sebelum mulai masuk kajian membaca kitab ini, ada satu faedah bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Jadi amal-amal yang paling afdol, amal-amal yang paling mulia adalah beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Nah itu, jadi beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Juga mengajarkan tentang ilmu ini, artinya ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi makanya para ulama dari sini membangun kaidah bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu itu tergantung objek yang dibahas oleh ilmu tersebut. Ketika ilmu tauhid yang dibahas di dalamnya adalah tentang bagaimana cara seseorang beriman terhadap Allah, tentang bagaimana cara seseorang beriman terhadap Rasulullah, maka dengan demikian ilmu tauhid adalah ilmu yang paling afdol mempelajari dan mengajarkannya. Kenapa? Oleh karena seseorang juga tidak menjadi seorang mukmin selama dia tidak mengetahui siapa Tuhan yang disembah. Artinya apa? Ketika orang tidak mengenal siapa Tuhan yang berhak disembah, maka dia bukanlah seorang mukmin. Orang yang meyakini misalkan bahwa Allah memiliki anak, orang yang meyakini bahwa Allah memiliki sekutu dalam ketuhanannya, atau orang yang meyakini bahwa Allah menyerupai dengan sesuatu dari makhluknya, orang yang meyakini bahwa Allah berupa jism, berupa benda, orang yang meyakini bahwa Allah bertempat di langit, duduk di atas arsy, atau Allah berupa benda yang kecil, berupa benda yang besar, ukuran yang besar, atau tidak memiliki ukuran yang katanya Allah hanya Allah saja yang mengetahui, atau meyakini bahwa Allah berupa cahaya, berupa kegelapan, berupa angin, berupa air, berupa awan, atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka orang yang seperti ini itu tidak beriman terhadap Allah, tidak mengenal terhadap Allah.
Dan orang tersebut kafirun, telah keluar dari agama Islam dengan ijma' umat ini. Makanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, karena kaitannya adalah dengan pondasi dasar seseorang. Orang yang kehilangan iman, orang yang kehilangan Islam, dia telah merugi. Sebanyak apapun dia melakukan kebaikan, dari sholat, puasa, baca Quran, bersedekah, tapi kalau tidak memiliki iman, nggak ada kebaikannya kelak di akhirat sedikit pun. Nah itu, makanya penting bahwa tujuan kita mempelajari ilmu ini dan ilmu ini dan ilmu ini adalah kelak keluar dari sini kita mengajarkan tentang pentingnya ilmu tauhid. Karena tadi syarat diterimanya amal soleh adalah apa? Adalah iman. Jadi iman itu adalah syarat diterimanya amal soleh. Kalau nggak punya iman, dia mau memberikan bantuan anak yatim, dia mau apa lagi? Membangun jembatan-jembatan, menyantuni para orang yang kesusahan, ya duafa. Nggak ada kebaikannya kalau seandainya tanpa dilandasin dengan iman. Artinya iman yang dimaksud, Islam yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar dirinya mengaku sebagai Islam, bukan hanya sekedar dirinya mengaku sebagai iman, mukmin, bukan sekedar hanya tertulis di KTP-nya Islam, udah dikatakan Muslim, belum tentu, belum tentu, karena patokannya adalah dengan tadi apa yang telah kita jelaskan di dalam mukaddimah pertama, bahwa iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Orang yang tidak beriman terhadap Allah, tidak beriman terhadap Rasulullah, maka nggak ada pahalanya, nggak ada kebaikannya sedikit pun, meskipun dia sholat, meskipun puasa, meskipun haji, meskipun baca Al-Quran. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran gimana, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat biharrihu fi yaumin asif. Jadi perumpamaannya adalah orang yang tidak beriman terhadap Allah, perbuatannya, amalnya itu seperti debu yang ditiup oleh angin begitu kencangnya. Kira-kira itu debu masih tersisa apa enggak? Enggak tersisa. Artinya apa? Tidak ada kebaikannya bagi mereka sedikit. Nah, ketika kita berbicara tentang ilmu agama, itu para ulama menjelaskan tentang bagaimana metode di dalam meraih ilmu agama. Ilmu agama didapat dengan cara mendengar, talaki, face to face, bukan dengan belajar dari TikTok. Ya, ada yang belajar dari TikTok. Bukan belajar dari snack video. Itu bukan demikian. Tapi adalah dengan jalan mendengar langsung dari para ulama. Terus bahkan Rasulullah makhluk paling mulia, yaitu beliau sama punya guru, yaitu gurunya malaikat Jibril. Dalam Al-Quran, 'allamahu syadidul quwa. Makanya dari sini harus kita jelaskan
Makanya ini diantara pentingnya kitab ini adalah ini kitab yang di dalamnya banyak sekali faedah mutiara yang mahal, terutama yang berkaitan dengan cara seseorang memperlakukan Al-Quran di dalam bergaul dengan Al-Quran, mana sebagaimana telah kita pelajari di dalam Mukhtasar di antara maksiat lisan adalah al-lahan atau salah baca. Ya, salah baca di dalam membaca Al-Quran itu merupakan contoh dari maksiat lisan. Meskipun tidak merubah maknanya. Kalau sengaja sama haram. Misalkan contohnya orang mau baca alhamdulillah, dia bacanya alhamdulillah misalkan. Ini bacaan seperti ini salah kan? Salah itu tapi tidak merubah makna. Salahnya tidak merubah makna. Kan tapi apa? Haram. Haram. Nah, makanya dari sini para ulama menjelaskan wajib untuk membenarkan bacaan, penting nih. Wajib untuk membenarkan bacaan sehingga akhirnya seseorang itu bisa selamat dari kesalahan baik di dalam i'rab, artinya i'rab itu harokat, baik di dalam huruf. Ada orang Sunda mah hese ngomong zai teh mah. Ya, mijon. Padahal pakai zai. Nah, itu huruf. Nah, jadi wajib ain di dalam mempelajari Al-Fatihah, hukumnya fardu ain. Orang selamat dari kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah hukumnya fardu ain. Orang kalau tadi misalkan baca alhamdulillah, nggak sah Fatihahnya kalau dalam sholat, nggak sah juga sholatnya. Atau misalkan siratal ladzina, alladzina di situ pakai allazina, pakai zai. Atau apa lagi? Contoh lainnya. Nah, itu. Jadi fardu ain hukumnya mempelajari surat Al-Fatihah. Enggak sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang gitu. Enggak sah. Itu hukumnya fardu ain dalam Al-Fatihah. Kemudian dalam selain Al-Fatihah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi namanya bacaan itu apa? Sunnatun muttaba'ah. Al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Ulama mengatakan demikian. Cara membaca Al-Quran itu adalah sunnatun muttaba'ah. Artinya caranya itu udah diajarkan. Jadi artinya apa? Orang gak bisa berkreasi sendiri di dalam membaca Al-Quran, itu gak bisa. Gak bisa berkreasi sendiri dengan menambahkan mad sekara PDW misalkan.
atau nggak bisa merubah huruf, menambah huruf, mengganti huruf, meskipun tidak merubah makna, nggak bisa begitu. Itu makna dari sunnatun muttaba'ah, itu artinya apa? Sudah dijelaskan. Ya, paham itu? Ya Allah. Jadi terutama ya itu perhatian di dalam apa namanya bod pakai dho misalkan, apa namanya qaf pakai kaf, mustaqim ini nggak sah, mustaqim gitu. Begitu juga sod itu paling harus banyak ininya, apa namanya, perhatiannya. Sod jangan sampai sin, atau apa namanya, jangan sampai pertengahan antara sin dengan sod, nggak sah begitu. Sod enggak, sin enggak, itu yang harus diperhatikan, karena banyak orang yang tidak bisa mengeluarkan sod pada tempatnya, artinya tidak murni sod yang keluar itu. Bahkan para ulama menghukumi tidak sah bacaan orang yang tidak mengeluarkan sod pada makhrajnya. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Faqihu, telah berkata Asy-Syaikh, seorang syekh al-faqih. Faqih itu apa artinya? Faqih artinya fikih. Faqih itu ahli fikih. Faqih, ya, faqih itu ahli fikih. Al-imamul alimu, seorang imam, al-alimu yang alim. Al-wari'u, seorang yang wara'. Wara' itu artinya penuh kehati-hatian. Az-zahidu, orang atau seorang syekh yang zuhud. Seorang syekh yang zuhud, tidak berkelimangan dengan kenikmatan. Ad-dhabitul mutqinu, seorang yang mutqin, ahli. Al-muhaqqiqu, seorang ahli tahqiq. Bergelimangan dengan kenikmatan, artinya az-zuhud itu menghindari kenikmatan duniawi. Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibnu Syaraf Ibni Hizamin An-Nawawi, namanya beliau Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibnu Syaraf Ibn Hizamin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syaraf Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibn Syaraf Ibnu Hizam
Lihat itu. Itu tuh, lihat yang di kitab. An-Nawawi rahimahullah. Jadi beliau ini tinggal di Suriah, di daerah namanya Nawa. Jadi Nawawi itu nisbat kepada daerahnya beliau, namanya Nawa. Itu perkampungan atau daerah di Suriah. Kuburannya ada di Suriah sana. Imam Nawawi tidak selamat dari kekejian golongan Wahabiyah. Baik karangannya ataupun kuburannya. Kuburan beliau ini tidak selamat dari kekejiannya orang Wahabi, dibom. Apa bukan hanya sekedar dibom, dihancurkan pakai linggis dan semisalnya. Imam Nawawi. Jadi tidak selamat kuburannya, tidak selamat beliau dari tulisan keji orang-orang Wahabi. Ada ulama jelek Wahabi namanya Ibnu Utsaimin, menuding Imam Nawawi bukan merupakan bagian dari ahli sunnah. A'udzubillah. Orang-orang Wahabi, orang yang tidak punya adab, jangankan terhadap para nabi, jangankan terhadap para ulama, mereka terhadap para nabi, terhadap Rasulullah, terhadap para sahabat tidak memiliki adab sedikit pun terhadap mereka. Beliau semua. Bahkan tidak segan-segan orang Wahabi itu setiap bentuk amaliyah, perbuatan yang di dalamnya ada unsur kecintaan terhadap Rasulullah, mereka tidak segan-segan menilai itu suatu yang haram, mungkar, bahkan lebih dari itu mengklaim pelakunya sebagai seorang yang musyrik. Itulah orang Wahabi. Jauhi, hindari, peringati orang-orang sekitar, keluarga, kemudian masyarakat di kampung kalian, di daerah kalian. Nah, bahayanya itu bukan hanya sekedar biasa saja, tapi orang nggak boleh menganggap enteng bahayanya golongan Wahabiyah ini. Terus, Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji bagi Allah yang Al-Karim, Maha Mulia. Al-Mannan, yang memberikan anugerah, memiliki anugerah, dzitauli wal fadl, yang memiliki keutamaan dan kebaikan, wal ihsan, sama. Al-Mannan itu ya bisa dikatakan sama sih maknanya dengan Al-Karim. Al-Mannan, Al-Mannan yang Maha memberi. Al-Karim yang Maha mulia, Al-Mannan yang Maha memberi, dzitauli yang memiliki anugerah, wal fadli memiliki keutamaan, wal ihsan dan kebaikan. Allazi hadana lil iman, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, lil imani, akan keimanan. Wa faddala dinana, dan mengutamakan agama kita.
ala sairil adyan, di atas agama-agama yang lain. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Memang dikatakan selain agama Islam itu juga agama, dikatakan agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, tapi agama tersebut adalah agama yang batil. Al-adyanul batilah, agama yang batil. Terus wa man 'allamana wa manna 'alaina, wa manna 'alaina, dan yang telah memberikan karunia kepada kita. Dia Allah yang telah memberikan karunia kepada kita. Bi'irsalihi ilaina, dengan diutusnya Rasulullah ilaina kepada kita. Akrama khalqihi, makhluk Allah, akrama khalqihi alaihi, makhluk Allah yang paling mulia. Halo Horme. Ayah gabus. Goreng nak. Terus. Wa afdalahum ladaihi, dan makhluk Allah yang paling mulia. Habibahu wa khalilah, Habib wa khalilah. Jadi dikatakan julukan Nabi Ibrahim apa? Sebutnya sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman. Begitu juga nih. Jadi apa makna Khalilullah atau Khalilur Rahman? Maknanya apa? Adalah orang yang sampai kepada puncak di dalam ibadah kepada Allah. Artinya sangat-sangat tinggi derajatnya. Ini maqamul khullah disebutnya, itu tidak sampai kepada maqam atau derajat ini kecuali dua, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Jadi sangat tinggi sekali. Maqamul khullah ini atau Khalilullah ini tidak sampai kepada derajat ini, maqam ini, kecuali Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, dan Nabi Ibrahim. Jadi orang yang sampai kepada puncak di dalam mencintai terhadap Allah. Jadi makom ini makom yang sangat tinggi. Tidak ada di zaman sekarang yang sampai kepada derajat ini. Bahkan gak boleh dikatakan Abu Bakar dengan begitu derajatnya yang mulia, dengan begitu derajatnya yang tinggi, tidak sampai kepada derajat ini, maqamul khullah.
Akan begitu juga nabi-nabi lainnya selain Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Wa abdahu wa rasulah, yang merupakan hamba dan rasulnya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi, dan Allah menghapus, bihi dengannya Muhammad, ibadatul ausan, menyembah, beribadah terhadap berhala-berhala. Wa akramahu, dan Allah telah memuliakan hu terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, al-mu'jizatil mustamirrah, yaitu mu'jizat yang terus, ala ta'aqubil azman, terus berlanjut seiring bergantinya waktu. Jadi tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh waktu. Allati tahadda bihal insa wal jan, yang dengan mukjizat Al-Quran tersebut itu menentang, tidak mampu ditandingi oleh jin dan manusia, oleh manusia dan jin. Bi ajma'ihim, seluruhnya. Jadi seluruh jin dan manusia itu tidak mampu menentang atau Al-Quran, tidak bisa menentang Al-Quran, tidak bisa ditandingi oleh seluruh jin dan manusia. Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyan, dan membungkam setiap orang sesat, ahli zaygh, orang sesat, wat tughyan, dan orang-orang yang melampaui batas. Jadi bisa membantah orang-orang dulu bagaimana kafir Quraisy. Dulu kenapa Al-Quran dengan begitu mukjizatnya yang begitu besar? Dulu itu orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy ketika itu di dalam bahasa Arab itu mereka sampai kepada keindahan yang begitu luar biasa. Keindahan yang begitu luar biasa. Dari mulai sastra Arabnya, balaghahnya, bayan, badi', kemudian ma'aninya, itu mereka sangat indah sekali. Tapi ketika diutus Rasulullah datang dengan membawa Al-Quran, yang mana Rasulullah itu tidak bisa nulis, tidak bisa ngitung, tapi datang dengan membawa Al-Quran. Tentu hal ini adalah untuk sampai apapun orang-orang kafir Quraisy di dalam keindahan berbahasa Arab, itu mereka takjub terhadap Al-Quran dan tidak bisa menandinginya. Lihat dari bagaimana seseorang muncul yang tidak bisa nulis,
Tidak bisa ngitung, tapi bahasa yang begitu indah. Mujizat. Tidak bisa mereka tandingi. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Dan Allah yang menjadikan akan Al-Quran Rabi' musim semi, artinya indah. Rabi' itu secara artinya bahasa letter like-nya adalah musim semi. Artinya yang dimaksud di sini adalah penenang, begitu. Yang telah menjadikan akan Al-Quran Rabi'an sebagai penenang. Liqulubi ahlil basairi, bagi hati-hati orang yang memiliki pandangan hati, kejernihan hati. Wal irfani, dan memiliki pengetahuan. La yakhlaqu ala kasrati taraddudi wa taghayyuril ahyan, yang mana tidak rusak, tidak pernah rusak. Tidak rusak karena banyaknya banyaknya perulangan taraddud, perulangan taghayyuril ahyan, dan perubahan waktu. Jadi sekalipun sudah banyak berlalu, sudah antar generasi, Al-Quran tidak musnah, tidak rusak seiring berjalannya waktu, begitulah. Wa yassarahu, dan Allah telah memuliakan akan Al-Quran lidzikri, untuk sebagai anugerah, berzikir, mengingat. Hatta stadharahu, sampai, jadi Al-Quran Allah jadikan sebagai mudah untuk dihafal, untuk diingat. Nah, di sini dijelaskan hatta stadharahu, sampai dihafal, bisa dihafal sigharul wildan, oleh anak kecil sekalipun. Jadi dulu para ulama 7 tahun, 10 tahun udah pada hafal Quran. Prestasi mereka di Indonesia atau bukan di Indonesia, di sebagian anak zaman sekarang 10 tahun masih main lato-lato. Dulu bagaimana, lihat himmah perjuangan para ulama. Sultan Muhammad Al-Fatih 21 tahun udah menaklukkan Konstantinopel. 21 tahun. Nah, di zaman kita sekarang 21 tahun masih, ya sayang, lagi ngapain? Udah makan belum? Makan terus, minumnya nggak pernah ditanya. Kebuhulan lah ya. Aku nggak kebuhulan. Keselak. Gitu, lihat bagaimana menurunnya himmah orang-orang di zaman sekarang. Ngefansnya sama Blackpink. Wah. Daripada ngefans sama Muhammad Al-Fatih misalkan yang 21 tahun udah menaklukkan Konstantinopel, daripada ngefans sama para ulama yang 7 tahun udah hafal Al-Quran, 10 tahun udah hafal Al-Quran. Dianya sih santrinya ngaku sebagai santri penghafal Al-Quran, tapi ngefansnya sama Blackpink, ngefansnya sama
Naon deui sih? BTS si jongkok. Ngakunya begitu, santri penghafal Al-Qur'an. Tapi ngefans sama orang-orang begitu. Daripada ngefans sama ulama yang hafal Al-Qur'an 7 tahun, 10 tahun, nih ngefans sama yang begitu. Udah kehilangan arah. Sok angkat teh. Udah biarin, kalau mati mah biarin. Ntar nelpon ke saya paling di HP atas. Terus wa domina hifdhahu min tatarruqit taghayyuri ilaihi wal hadasan. Udah? Wa domina min tatarruqit taghayyuri ilaihi wal hadasan wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi. Jadi Al-Quran itu terjaga meskipun berganti waktu dan zaman. Wa fadlihi, dan dengan keutamaannya Allah, karunia-Nya Allah, makhtalafal malawan. Jadi meskipun berganti siang dan malam begitu, berbagai musim silih berganti, terus Al-Quran terjaga. Wa faffaqa lil'atina'i bi'ulumihi man istafahu min ahlil hidqi wal itqan. Terus fajama'u fiha min kulli fannin ma yansharihu lahu sadru ahlil itqan sadru ahlil iqan. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa khususan ala ni'matil iman. Segala puji, ahmaduhu, saya memuji kepada Allah, ala dzalika, atas kenikmatan Al-Quran, wa ghairihi, dan kenikmatan yang lainnya, min ni'amihi, dari kenikmatan-kenikmatan Allah, allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung, khususon, terutama, ala ni'matil iman, terhadap nikmat iman. Wa as'aluhu, dan saya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, al-minnata alayya, akan karunia terhadap diriku, bagi diriku, ala sairi ahbabi, dan juga bagi seluruh orang-orang yang saya cintai, wasairil muslimina, dan orang-orang muslim, birridwani, dengan keridhaan. Jadi apa tadi di sini beliau Imam Nawawi lihat, perhatikan khususon ala ni'matil iman. Terutama adalah nikmat iman. Karena apa tadi sudah kita singgung bahwa nikmat Allah yang paling mulia,
paling utama terhadap makhluknya adalah nikmat iman. Aqidatu ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Rasulullah kemudian diajarkan kepada para sahabat, ini adalah kenikmatan yang paling utama, paling mulia. Yang mana dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan jalan keselamatan bagi seseorang di akhirat. Orang yang tidak mempelajari ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perumpamaannya seperti gelas kosong, seperti wadah yang kosong. Artinya apa? Bisa menerima apapun yang dituangkan ke dalamnya. Perumpamaannya begitu. Orang yang tidak belajar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang tidak mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perumpamaannya seperti wadah kosong. Jadi dia bisa menerima apapun yang dituangkan ke dalamnya. Jadi orang yang mati dalam Islam, orang yang mati dengan membawa iman, itu orang beruntung. Beruntung akan selamat dari siksa yang kekal dari api neraka, sekalipun memiliki banyak dosa. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa orang yang mati dengan membawa iman, dengan membawa Islam, dia akan selamat dari api neraka, akan selamat dari kekal di dalam api neraka maksudnya. Berbeda dengan orang yang mati dengan tanpa Islam, tanpa iman, kekal di dalam neraka untuk selamanya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La syarikalahu, yang tidak memiliki sekutu di dalam ketuhanannya. Syahadatan muhassilatan lil ghufran, munqidhatan sahibaha minan niran, musilatan lahu ila suknal jinan. Ini maknanya tadi udah saya jelaskan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa azam ma ta'aqabal jadidan. Al-jadidan maknanya malam, siang dan malam. Sama enggak kitabnya? Sama enggak kitabnya? Wow. Terus, amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala manna, telah memberikan anugerah, ala hadhil ummati, terhadap umat ini, zadaha, yang menambah bagi umat ini, Allahu ta'ala, oleh Allah ta'ala, syarafan, akan kemuliaan, biddini, dengan agama, alladzi irtadahu, yang diridhoi oleh Allah, dinil Islam, yaitu agama Islam.
wa arsala ilaiha, dan telah mengutus oleh Allah ilaiha terhadap umat ini Muhammadan, akan Nabi Muhammad, khairul anam, adalah manusia yang paling mulia, sebaik-baiknya manusia. Alaihi minhu afdalus salati wal barakati wassalam. Untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhu minallahi as-salatu wal barakatu wassalam. Wa akramaha, dan telah memuliakan oleh Allah akan umat ini. Jadi Allah telah memuliakan umat ini bi kitabihi, dengan kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Afdalil kalam, sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya kalam. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengumpulkan di dalam Al-Quran ma yuhtaju ilaihi, apa yang dibutuhkan, minal akhbaril awwalina wal akhirin, seperti kabar orang-orang terdahulu. Jadi kabar-kabar orang terdahulu, kabar-kabar umat terdahulu itu diceritakan di dalam Al-Quran. Wal akhirin, begitu juga apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, seperti apa yang akan terjadi di hari kiamat, tentang adanya surga, neraka, dan seterusnya. Wal mawa'idhi, dan pengingat-pengingat, artinya nasihat. Di dalamnya ada banyak nasihat dari Al-Quran. Wal amsal, dan contoh-contoh. Wal adabi, dan adab. Wa durubil ahkam, dan macam-macam hukum. Ini macam-macam hukum semua udah macam-macam hukum banyak terdapat di dalam Al-Quran. Wal hujajil qati'atiz zahirat, dan juga di dalamnya terdapat dalil-dalil yang sangat jelas. Fid dalalati ala wahdaniyatihi, yang menjelaskan tentang keesaannya Allah. Wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi rusuluhu, dan hal-hal lain yang datang diajarkan oleh para rasulnya Allah, salawatullahi alaihim wasalamuhu. Ad-damighah, yang menghancurkan dalil-dalil tersebut. Li ahlil ilhadi, bagi ahlul ilhad, orang-orang yang menyeleweng. Ad-dullali, yang sesat. Wal i'zam, sama.
wa dha'afal ajra fi tilawatihi, dan Allah yang melipat gandakan pahala fi tilawatihi, di dalam membaca Al-Qur'an. Wa amarona, dan memerintahkan kita bil i'tina'i bihi wal i'zam, dengan mengambil perhatian bihi, terhadapnya Al-Qur'ani, wal i'zami, dan mengagungkan, memuliakan terhadap Al-Qur'an. Wa mulazamatil adabi ma'ahu, dan senantiasa menetapi adab, menjaga adab, ma'ahu, dengan Al-Qur'an. Wa badlil wus'i fil ihtirami, dan menyerahkan tenaga, artinya mengerahkan tenaga kita, fil ihtirami, di dalam mengagungkan dan menghormati akan Al-Qur'an. Wa qad sannafa, dan telah mengarang, fi fadli tilawatihi, di dalam keutamaan membaca Al-Qur'an. Artinya telah mengarang, banyak orang telah mengarang fi fadli tilawatihi, di dalam keutamaan membaca Al-Qur'an, jama'atun, sekelompok orang, minal amasili, dari orang-orang pilihan, wal a'lami, dan para ulama, ahli ilmuwan, para ulama, kutuban, suatu kitab atau kitab-kitab, ma'rufatan, yang diketahui, dikenal, ingda ulin nuhai wal ahlam, oleh orang-orang yang memiliki akal dan pemahaman. Lakin da'ufatil himamu an hifziha, akan tetapi telah lemah keinginan untuk menghafalkan ilmu-ilmu tersebut atau kitab-kitab tersebut. Jadi telah merosot tekad, keinginan di dalam menghafal dari kitab-kitab tersebut. Bal an mutola'atiha, jangankan untuk menghafal, untuk murojaah aja ogah-ogahan. Fasara, sehingga akhirnya la yantafi'u, tidak mengambil manfaat, artinya tidak dapat mengambil kemanfaatan, illa afrodun, kecuali beberapa orang saja, min ulil afhami, dari orang-orang yang memiliki pemahaman. Wa ra'aitu ahla baldatina, dan saya melihat penduduk negaraku, Damaskus. Tahu Damaskus di mana? Di mana ayo? Nggak tahu. Ya Allah, guru IPS-nya siapa loh? Nggak tahu ibu kota. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Ibu kota Malaysia apa? Ibu kota Singapura apa? Ibu kota Turki apa? Payah sekali bahasanya, sejarahnya. Bukan. Nggak belajar. Tuh kan, lihat, udah nggak diajarin di kelasnya, nggak mau mutolaah, nggak mau belajar lagi, nggak mau belajar sendiri, begitu rajin baca,
Begitulah masalahnya. Udah mah di sekolahnya nggak dipelajari kan yang hal-hal begitu. Udah gitu nggak mau berusaha mencari tahu, hingga akhirnya tumbuh udah kelas 3 SMP kagak tahu apa-apa. Ya nggak? Untung mondok. Jadi di Damaskus, semoga waraaitu ahla baldatina, dan saya melihat penduduk negaraku Damaskus, yaitu negara daerah Damaskus. Damaskus itu ibu kotanya Syria, Irak lagi, udah kenceng salah lagi Syria. Hamahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Wasonaha, dan menjaganya sama, melindunginya, melindungi Damaskus. Wasaira biladil Islam, dan seluruh negara Islam, seluruh negara Islam. Muksirina, memperbanyak, minal i'tinai, untuk memberikan perhatian, bitilawatil Qur'anil aziz, dengan membaca akan Al-Qur'an. Ta'alluman, baik belajar, wa ta'liman, ataupun mengajar, belajar mengajarkan Al-Qur'an. Wa ardon, dan menjelaskan. Wa dirasatan, dan mengajarkan atau mempelajari, ya sama. Fi jama'atin, baik secara berkelompok atau bersama-sama. Wa furoda, ataupun sendirian. Mujtahidin, dengan bersungguh-sungguh. Fi dzalika bil layali wal ayyam, baik di siang dan malam hari. Wa zadahumullahu hirsan alaihi, semoga Allah memberikan tambahan perhatian, artinya menambahkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Wa ala jami'i anwa'it ta'ati, dan seluruh macam bentuk ketaatan. Muridina wajhallahi, tujuannya karena mengharapkan ridho Allah Dzal jalali wal ikram. Fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin, hal ini memanggil saya, mengetuk hati saya, ila jam'in, untuk mengumpulkan mukhtasarin, kitab yang ringkas, fi adabi hamalatihi, di dalam di dalam ringkasan tentang adab menghafal Al-Quran. Kitab ringkasan di dalam adab menghafal Al-Quran. Wa awsafi huffazihi, dan tentang sifat-sifat
para penghafalnya Al-Qur'an, wa talabatihi, dan para murid pencari Al-Qur'an, murid pencari ilmu, penghafal Al-Qur'an. Wa qad aujaballahu subhanahu wa ta'ala nusha li kitabihi, oleh karena Allah telah mewajibkan untuk memberikan nasihat akan kitabnya, yaitu Al-Qur'an yang dimaksud. Wa minan nasihati lahu, dan diantara bentuk nasihat lahu baginya Alkitab, bayanu adabi hamalatihi, yaitu menjelaskan tentang adab-adab menghafal Al-Qur'an. Artinya diantaranya adalah diantara bentuk nasihat terhadap Al-Qur'an itu sendiri adalah menjelaskan tentang adab-adab di dalam menghafal Al-Qur'an, wa tullabihi, dan sifat-sifat para penghafalnya, dan para pencarinya. Tullab itu ya para pencarinya Al-Qur'an. Wa irsyaduhum ilaiha, dan menunjukkan kepada mereka para penghafal Al-Qur'an, ilaiha, terhadap nasihat ini. Wa tanbihuhum, dan memperingati mereka para penghafal Al-Qur'an alaiha, tentang apa yang ada dari bentuk nasihat tersebut yang dituliskan. Wa usiru fiha al-ikhtisar, dan saya menuliskan fihi, di dalam kitab ini al-ikhtisar, dengan ringkas. Jadi Imam Nawawi menuliskan apa yang ada di dalam kitab ini dari adab-adab penghafal Al-Qur'an al-ikhtisar dengan ringkas. Wa uhadhirut tatwil wal iksar, dan menghindari pembahasan yang lebar dan luas. Wa aqtasiru, dan saya mencukupkan fi kulli babin, di dalam setiap bab, ala torfin, terhadap satu titik pokok masalah, min atrofihi, dari banyak permasalahan. Wa armuzu, dan saya memberikan isyarat, min kulli darbin, dari setiap satu bab, min adabihi, dari adab-adabnya Al-Qur'an, ila ba'di asnafihi, kepada sebagian yang lain. Walidzalika, oleh karena itu, adzkuru, saya menyebutkan ma adzkuruhu, apa yang saya sebutkan, bihadfi asanidihi, dengan menghapus sanad-sanadnya. Jadi Imam Nawawi ini terkadang di dalam kitab ini menuturkan satu hadis, menuturkan hadis-hadis. Beliau pengen ringkas di dalam menulis kitab ini, maka dihapuskan sanadnya. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi indi minal hadiratil atidah, meskipun beliau memiliki sanad tersebut tapi tidak dicantumkan dalam kitab ini. Wa inna maksudi at-tanbiha ala asli dzalika, karena tujuan saya adalah at-tanbiha, itu memberikan peringatan, ala asli dzalika, atas pokok utama yang terkandung di dalam kitab ini. Wal isyaratu, dan memberikan isyarat, bima adzkuruhu, tentang apa yang saya sebutkan, ila ma hadzaftuhu hunalika, terhadap sesuatu yang saya hapuskan hunalika, di sana.
والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأسبات وقد أذهلوا النادر من ذلك في بعض الحالات وعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. Jadi ada beberapa hadis dhaif yang disebutkan di dalam kitab ini, tapi meskipun demikian para ulama memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif di dalam fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu keutamaan beramal dengan syarat-syarat tertentu. Jadi hadis itu banyak tingkatannya. Nanti kalau di dalam pelajaran mustalah ada macam-macam hadis. Wa ma'a hadza fa inni aqtasiru 'ala sahih. Meskipun demikian, Imam Nawawi di dalam kitab ini tidak menyebutkan kecuali hadis sahih. Fa inni aqtasiru, saya menghususkan mencukupkan 'ala sahih terhadap hadis sahih, fala adkurud dha'ifa, dan tidak menyebutkan hadis dhaif illa fi ba'dil ahwal, kecuali di sebagian keadaan. Wa 'alallahil karim tawakkuli wa i'timadi, kepada Allah saya bertawakal. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, saya bersandar. Artinya berdoa, meminta petunjuk, meminta arahan. Wa as'aluhu suluka sabilir rasyadi wal ismati min ahli zaigi wal ainad wad dawama ala dzalika wa ghairihi minal khairi fizdiyad wa abtahilu ilaihi subhanahu an yuwaffiqani limardatihi wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih wa an yahdiyani bihusnin niyyah wa yuyassira li jami'a anwa'il khairat wa yu'inani ala anwa'il makrumat wa yudimani ala dhalika hatta al-mamat wa an yaf'ala dhalika kullahu bi jami'i ahbabi wa sairil muslimina wal muslimat wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadhihi fihris, apa ini? Fihristu abwabi. Ini adalah isi kitab, bab-bab yang terdapat di dalam kitab ini. Al-babul awal, bab yang pertama, fi atrafi, di dalam keutamaan pembahasan tentang min fadilatil Qur'ani wa hamalati, min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalati, menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, keutamaan pembaca Al-Qur'an dan yang menghafalkannya. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qurra'i ala ghairihima,
tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para pembaca Al-Quran dibandingkan yang lainnya. Al-babu salisu, kemudian yang ketiga, fi ikrami ahlil Quran, tentang bagaimana cara memuliakan ahlul Quran, wan nahyi an adahum, dan larangan menyakiti mereka. Al-babu rabi', kemudian bab yang keempat, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimih, menjelaskan tentang adab seorang guru pengajar Al-Quran. Kalian pengajar Al-Quran kan? Tiap pagi ngajar ke MI. Ini harus ada di sini yang diperhatikan tentang adab-adab seorang guru pengajar Al-Quran, wa muta'allimih, juga orang yang belajar Al-Quran. Wal babul khamisu fi adabi hamalatil Quran, menjelaskan tentang adab penghafal Al-Quran. Al babus sadisu, bab yang keenam, fi adabil Quran, di dalam menjelaskan tentang adab Al-Quran. Wa huwa mu'zamul kitab, yaitu bagian besar dari kitab ini. Al-babus sabi'u, kemudian bab yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an, di dalam menjelaskan adab manusia semuanya terhadap Al-Qur'an. Al-babus saminu, bab yang ke-8, minal ayati was suwaril muhtasabati fi awqatin wa ahwalin makhsusah, menjelaskan tentang ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca di suatu waktu dan keadaan tertentu. Babu tasi'u, kemudian bab yang ketujuh, fi kitabatil Quran, di dalam menulis Al-Quran, wa ikramil mushafi, dan memuliakan mushaf. Al-babul ashiru, kemudian bab yang ke-10, fi dhabti al-fadhi hadal kitab, di dalam menjelaskan lafad-lafad aneh yang terjadi di dalam kitab ini. Jadi kalau ada lafad-lafad yang asing begitu, nanti Imam An-Nawawi menjelaskan di belakang. Menjelaskan mufradat kosakata yang asing. Wallahu a'lamu bishawab. Kapan lanjut lagi? Jam 3. Jam 2. Sekarang aja ya, lanjut. Kok besok? Oh ya sudahlah. Wallah.